Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom sekali lagi. Haleluya. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa dan kita pun anak-anaknya adalah anak-anak yang luar biasa. Amin. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati. Kita mau siapkan hati kita untuk datang di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersatu bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Dan kami juga Tuhan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat kami memuji Engkau. Engkau Tuhan ada dan melawat setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dan kemurahan-Mu yang menyertai hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan saat kami datang di hadapan-Mu, kami dapat mengalami Engkau Tuhan. Bukan hanya ibadah yang biasa saja, bukan juga suatu hal yang rutinitas, tapi kami akan mengalami Engkau Tuhan. Dan kami mendapatkan hikmat-Mu, kami mendapatkan berkat-Mu, dan kami boleh diluruskan, kami boleh disempurnakan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku lebih dekat selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajakku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajakku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh
setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Makasih Yesus, bentuk setiap kami Tuhan, ajar setiap kami Yesus untuk datang, ajar kami untuk lakukan apapun juga yang Kau perintahkan Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Sembah Dia Yesus, sembah Dia, karena Dia yang layak dipuji, karena Dia yang layak disembah. Galabashiki galabashande. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Yesus, kuduslah Engkau, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Yesus. Galabashaka galabashande, gamashiki galabataka galabash. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kerinduan setiap kami Yesus Tuhan, untuk tinggal di dalam kediaman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau melihat Tuhan, apapun juga yang kami bawa di pagi hari ini Tuhan, Engkau melihatnya. Dan Engkau melawat setiap kami. Pergumulan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan itu semua untuk membentuk kami, agar kami Tuhan menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan di tempat ini. Ada lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak saudara, Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita di pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Haleluya. Kita mau bersuka cita di pagi hari ini. Apapun juga yang kita alami, kita tidak boleh tidak bersuka cita. Amin. Karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terima kasih-Mu menyertai hidup kami. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berada, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita yang dia setuju, katakan amin. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian yang besar buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan. Ya, semuanya tepuk tangan. Semuanya.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kali lagi katakan, Raja mulia. Haleluya. Saudara bersuka cita? Coba lihat dulu kiri kanannya. Adakah sukacita di wajah Bapak Ibu Saudara sebelah-sebelahnya? Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya jemaat di sini penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih. Meski Tuhan kami tahu di dunia ini sudah dingin kasih-Nya, tapi kami percaya kasih-Mu tetap hangat di hati kami.
Kasih-Mu terus menyertai kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak membawa apapun juga di dalam dunia ini. Kami hanya membawa iman kami kepadamu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Kami ingin Tuhan menjadi seorang hamba yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Seperti yang Maria katakan, sebenarnya aku nih hamba Allah. Jadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kami membawa apapun ya Tuhan saat kami kepada Engkau selain hati kami yang mau taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hati kami senantiasa ya Tuhan mau dipimpin, mau dibentuk oleh Engkau ya Bapa di surga. Sebab Engkau rindu ya Tuhan, semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih khusus dalam kemurahan hati-Mu dalam hidup kami boleh menjadi berkat senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang di pagi hari ini boleh beribadah bersama dengan Engkau ya Tuhan di persekutuan kami di pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau senangkan ya Tuhan. Engkau senantiasa boleh diberkati lihat pujian penyembahan kami ya Bapa. Sebentar juga ya Tuhan kami akan siapkan hati kami buat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah ya Bapa di surga. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami ya Tuhan. Boleh menerima pimpinan tuntunan daripada-Mu Yesus, sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, judul khotbah, maksudnya tema khotbah kita ya Bapak Ibu dalam bulan ini sampai akhir tahun Desember masih berbicara tentang hadir dengan kemurahan hati. Saya percaya juga setiap kita sudah pernah mendengar dari para hamba-hamba Tuhan, para yang berkhotbah di tempat ini, tentu sudah banyak hal. Namun biarlah kita senantiasa tetap memiliki hati yang mau belajar, rendah hati, amin. Bagaimana kita senantiasa diperlengkapi dengan kemurahan hati Bapak Ibu. Boleh slide saya? Ya, judul khotbah saya juga di pagi hari ini berbicara murah hati. Definisi murah hati ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suka ya atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong atau baik hati. Jadi kalau kita melihat definisi daripada murah hati itu Bapak Ibu, ternyata ini ada kalimat sini suka ya, peduli. Kalau kemarin Pak Hayong atau Yuli sampaikan bahwa lawan kata daripada murah hati itu adalah apatis, cuek, tidak mau tahu, tidak peduli. Namun orang yang murah hati itu adalah peduli, dia memberikan hati. Dikatakan ini suka ya, mudah memberi, artinya ini berbicara bisa memberi ya, memberi waktu, memberi materi, ya tidak pelit ya, ini bicara hati yang mau menolong ya, tidak menahan berkat Tuhan yang seharusnya dia harus lepaskan tapi dia tahan, tidak seperti itu. Lalu penyayang dan pengasih, ini bicara sikap hati juga, kasih Kristus ya, penyayang, menerima kelemahan orang lain, mengasihi ya, baru suka menolong ya, suka menolong. Ini juga berbicara bagaimana dia tidak menahan hatinya untuk menolong atau apa yang bisa dilakukan kepada orang lain untuk orang lain itu bisa mengalami sesuatu hal yang baik. Lalu baik hati ya, baik hati ini tentu banyak hal, bisa memberi banyak hal ya. Terus mengapa kita harus murah hati Bapak Ibu ya? Alkitab katakan Lukas 6 ayat 31, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kenapa kita harus murah hati? Karena ini kalau Yesus berkata hendaklah kamu murah hati, artinya kalimat hendaklah itu adalah berbicara sesuatu yang harus ya. Nanti kalau macet tolong perhatikan ya, media bantu geserin. Kalimat hendaklah seharusnya, sesuatu yang harus kita kerjakan. Lalu jadi katanya murah hati itu adalah berbicara sesuatu sikap kita yang harus kita kerjakan, perintahkan di dalam kehidupan kita ya. Jadi sikap hati, kemurahan hati ini Bapak Ibu sama seperti Yesus adalah murah hati. Demikian juga kita harus lakukan ini dalam kehidupan kita, yaitu suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, dan suka menolong. Baik hati itu adalah yang harus kita miliki, ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena memang Tuhan katakan hendaklah kita murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati.
Jadi kemurahan hati kita harus sama seperti Yesus murah hati. Orang bilang, Pak itu kan Yesus, Allah, bagaimana kita bisa mengikutinya? Tetapi Bapak Ibu ada kalimat katakan di Alkitab, kita bisa sama seperti Bapa kita, artinya bukan ketuhanan kita, bukan kita sama dengan Tuhan itu bukan seperti ketuhanannya, bukan, tapi lebih kepada mampu mempraktekkan, mengerjakan firman Tuhan yang taruh di Alkitab. Amin. Tidak mungkin Tuhan menulis sesuatu firman dalam Alkitab yang kita baca yang tidak bisa kita lakukan. Artinya apa yang Tuhan sudah catat di Alkitab, Tuhan sudah firmankan, yang hari ini kita baca lewat Alkitab, itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Sama seperti Yesus ketika dalam kemanusiaannya dia boleh taat sampai mati di kayu salib, itu adalah bentuk kemanusiaannya. Artinya mampu, demikian juga kita boleh murah hati, ya sama seperti Yesus murah hati bisa. Ya sesungguhnya kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Lalu di Alkitab saya ada ambil contoh beberapa tokoh Alkitab tentang orang yang murah hati. Yang pertama adalah kisah Yusuf, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kisah Yusuf ini sudah sering kita dengar, ya, bahkan di Alkitab, di sekolah minggu. Karena kisah Yusuf ini kalau kita baca dengan baik, ketika saya di awal membaca ini beberapa lama yang lalu, karena saya bisa berlinang air mata. Bagaimana kisah Yusuf yang diperlakukan tidak baik, tidak adil oleh saudara-saudaranya, ya, tapi dia di endingnya bagaimana dia senantiasa boleh menerima saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf ini bersaudara 12 orang, ya, di mana abang-abangnya cemburu kepada Yusuf karena memang diperlakukan yang begitu spesial oleh ayahnya. Bahkan kita katakan dibuat sebuah baju, pakaian yang baik daripada abang-abangnya. Sampai abang-abangnya cemburu, lalu Yusuf juga memiliki mimpi, ya. Sehingga cerita Bapak Ibu bagaimana abang-abangnya tidak suka dengan si Yusuf ini. Suatu kali ketika Yusuf datang ke ladang, ketika abangnya mengembalakan domba, si Yusuf datang mengantarkan makanan, disuruh oleh ayahnya Yakub, dibilang itu tukang mimpi. Bagaimana ini? Udah kita tangkap, kita bunuh saja. Ya, lalu ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dibiarkan beberapa hari di situ. Lalu adiknya Ruben katakan, sayanglah di situ, janganlah. Gimana kalau kita jual Ya dijual. Udah dijual ke orang Ismail, lalu dibeli oleh Potifar, lalu Potifar taruhlah di rumahnya menjadi pembantu atau asisten rumah tangga, sampai dia menjadi kepala asisten rumah tangga, dia mengepalai rumah daripada Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjara. Di penjara Yusuf pun, ya, bagaimana dia juga diperlakukan tidak baik, namun dia tetap memiliki, ya, hati mau mengikuti proses itu, sampai mimpi daripada Firaun itu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, ya, sehingga itu terjadi. Singkat cerita, maka bangsa-bangsa lain di sekitar Mesir itu harus datang ke Mesir untuk beli makanan. Karena memang selama 7 tahun bagaimana Yusuf mengelola dengan baik, ya, kelimpahan itu, maka tibalah 7 tahun kekeringan itu, bagaimana bangsa-bangsa lain harus datang membeli makanan ke Mesir, ya, yang dikelola, yang dipimpin oleh Yusuf itu sendiri. Karena dia sudah menjadi Perdana Menteri, orang kedua daripada Mesir. Lalu disitulah bagaimana Yusuf bertemu dengan abang-abangnya, Bapak Ibu. Ini kisahnya, ya, Kejadian 45 ayat 1 sampai 5, nanti lanjut lompat ayat 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun, dan Yusuf berkata kepada saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dengan gemetar menghadapi dia. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu, lalu ayat 15 dikatakan, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kisah ini bagaimana Yusuf, Bapak Ibu,
Ini berbicara bagaimana Yusuf adalah pengasih ataupun penyayang. Kalau saya renungkan, saya tidak bisa mudah menerima ini. Bagaimana Yusuf ya hatinya baik tapi diperlakukan tidak baik, tidak adil oleh saudara-saudaranya, namun dia tetap bersikap baik. Dia kembali kepada firman bahwa Tuhan mengutus aku mendahului kau untuk melihara kamu. Saya pikir Bapak Ibu ini tidak mudah. Ya, tetapi kenapa Yusuf bisa mampu menerima saudara-saudaranya? Ya, saya pikir ini karena memang Tuhan menyertai dia sehingga hatinya memiliki hati pengasih ataupun penyayang. Amin. Bapak Ibu, adakah di antara kita seperti Yusuf ditangkap lalu dijual? Boleh angkat tangan, Bapak Ibu dijual oleh saudara-saudara Bapak Ibu? Saya pikir tidak ada, ya. Kalaupun ada ya mengampuni. Maksudnya adalah bagaimana Yusuf diperlakukan tidak baik, dia dijual, namun dia berkata, ya. Dia berkata tadi di ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, mendekatlah, marilah dekat-dekat. Artinya dia tahu bahwa abang-abangnya takut karena memang abangnya merasa bersalah. Namun Yusuf tidak menggunakan rasa bersalah daripada saudaranya itu untuk menekan para saudaranya. Kamu datang, kamu tidak tahu siapa saya? Aku ini Yusuf yang kamu jual dulu. Sekarang kamu tunggu waktunya. Saya habisin kalian. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang yang murah hati itu memiliki hati pengasih, penyayang. Amin. Yusuf tidak memakai kekurangan ajar daripada saudaranya itu menekan mereka. Ingat loh, Yusuf itu Perdana Menteri. Dia bisa perintahkan para pengawalnya untuk menangkap dia, tunggu dulu lah, siksa dulu lah, bereskan dulu 3 hari 5 hari ini. Tunggu saya dia puas dulu, tunggu saya lepas dulu. Terkadang kita Bapak Ibu tidak sadar. Tunggu dulu lah, biarin dulu lah, nantilah minta tolong. Tunggulah dulu. Kita lihat dulu lah apa sejauh mana. Kadang kita tanpa sadar menahan kasih kita, kasih sayang kita untuk menerima orang lain. Ya. Lalu di ayat 15 katakan tadi, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya. Kalimat ini Bapak Ibu dikatakan, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Artinya saudara-saudara itu yang bercakap-cakap dengan Yusuf. Bukan Yusuf bercakap-cakap dengan saudaranya. Kenapa bisa Bapak Ibu? Biasanya kalau orang bersalah kan kita ini orang benar nih, orang paling hebat, paling benar. Kan kita yang ngomong, gimana? Orang itu diam saja karena masih bersalah. Tapi ke ayat ini Bapak Ibu, saudara-saudara ini bercakap-cakap. Artinya suasana sudah cair. Bagaimana abang-abangnya saudara-saudara itu melihat bagaimana sikap Yusuf itu memang benar murni murah hati menerima saudaranya. Tanpa lagi mengingat kesalahan daripada saudaranya. Sehingga saudaranya bisa bercakap dengan bebas. Ada hubungan kasih mesra, ada hubungan yang dekat kepada si Yusufnya. Terkadang kita orang mendekat, kita kasih wajah yang ini, apa? Kita kasih mata dulu. Kau tahu, tunggu dulu nih, belum beres nih. Kau cocok dekat pulau, kau tunggu dulu. Kau tahu dah, ini kau jual aku, kau perlakukan aku pinjam duit, kau udah kasih. Sekarang aku berhasil, kau mau datang, tunggu dulu lah. Orang berusaha cari kita, Nah, tapi Yusuf berbeda Bapak Ibu. Saudara-saudaranya yang datang, ya, bercakap-cakap. Jadi poin yang pertama saya sampaikan kisah ini Bapak Ibu, orang yang murah hati adalah penyayang dan tidak pernah kembali tentang apa yang dia terima hal yang tidak baik daripada saudara-saudaranya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Karena sama seperti Yesus menerima kita apa adanya, demikian juga kita harus murah hati, ya. Tokoh yang kedua adalah kisah Boas. Kita tahu bahwa kisah Boas ini di mana dia menolong Ruth, menantu daripada Naomi. Naomi ya ketika suaminya meninggal, anaknya meninggal dua-duanya, maka Naomi harus kembali ke Bethlehem ya bersama maksudnya sendiri. Namun si menantu satu si Orpa meninggalkan si Naomi, lalu meninggalkan si Naomi. Namun si Ruth ini tetap mengikuti ibu mertuanya si Naomi. Ya, karena kisah itu kata-katakan siapa Allah mula Allahku, bangsa mula bangsamu. Kisah cerita ketika Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, maka kan Naomi harus melanjutkan kehidupan mereka
karena mereka dari perantauan pindah kembali kepada tempat asal mereka. Ya, namun ini kan perempuan 2 orang, ya, satu rumah dua janda atau single parent sekarang. Bagaimana si Ruth ini, ya, berpikir gimana caranya nih kami supaya hidup. Lalu lanjut slide-nya. Di Rut ayat 2 ayat 2 nanti ayat 8 sampai 9, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Rut ini menantu yang luar biasa. Dia inisiatif, ya, dia berpikir gimana nih, ini mertuaku sudah tua, gimana supaya kami tetap hidup. Dikatakan perempuan Moab itu berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Artinya dia pergi ke ladang ini. Jangan kau datang. Tak boleh, ini sudah milikku. Pergi lagi ke ladang ini. Jangan, ini sudah ambil saudaraku. Suatu saat pergilah, ketibalah di Moab, ya. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah ke anakku. Lalu lanjut ke ladangnya si Boas, ya. Bukan Moab. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, ini sudah ketemu di ladangnya si Boas, ya. Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ini kan kisahnya bagaimana si Boas sudah tahu nih siapa nih si Rut ini. Oh, ini menantunya si Naomi, bla bla bla. Maka si Boas ngomong gini, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau memungut jelai ke ladang orang lain. Maksudnya gini Bapak Ibu, si Boas itu kemurahan hati itu, dia murah hati memberi. Ya, tidak hanya cukup sekali dia mengizinkan si Rut untuk memungut jelai-jelai itu, tapi dia izinkan terus, ya, sampai memang bagaimana si Boas itu memastikan bahwa si Rut ini bisa mendapatkan jumlah, ya, jelai yang dia dapat untuk kelangsungan hidup daripada mereka. Lalu dikatakan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Artinya bagaimana si Boas ini memberitahukan kepada pengerja-pengerjanya, kalau nanti si Rut sedang memungut jelai-jelai, izinkan ya, jangan diganggu, jangan ditolak, jangan disuruh pulang. Lalu ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab telah aku memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Setelah aku baca ini, oh ternyata pengerja lelaki itu kadang mengganggu juga ya, ternyata ya. Ternyata si Boas memesankan ini kepada pengerja lelakinya, jangan kau ganggu itu ya. Artinya Bapak Ibu, kemurahan hati daripada si Boas itu, selain dia memberi, dia memastikan orang yang bersama dia itu aman, menjalankan etika-etika, norma-norma yang baik, yang benar. Amin. Tidak mengizinkan orang yang bekerja di ladangnya itu jangan sampai tidak ada rasa aman. Ya. Lalu dikatakan juga tidak hanya menjaga, memastikan keamanan daripada si Rut ini, namun dikatakan juga jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi selain dia mengizinkan mengambil bulir-bulir jelai, dia mengizinkan juga minum. Ingat Bapak Ibu, air di ladang di daerah timur sana itu susah. Dia harus pergi dulu ke sungai atau ke sumur, timba baru bawa. Jadi air itu cukup mahal sekali di sana. Jadi saya maksud adalah, namun itu pun Boas memberikan kemurahan hatinya, dia berikan, diizinkanlah si Rut ini bisa memungut jelai-jelai itu, bahkan ketika haus ambillah, cedoklah, ya, tidak harus lagi dibatasi. Apa pesannya Bapak Ibu? Ya, kemurahan hati Boas mengizinkan Rut memungut bulir-bulir jelai di ladangnya untuk kelangsungan hidup Rut dan mertuanya, dan Boas juga memberi perlindungan kepada Rut. Jadi ketika si Boas mengizinkan si Rut ini memungut jelai-jelai, bulir-bulir jelai, lalu ini bisa diambil, dibawa ke rumahnya, dikelola sehingga hiduplah si Naomi dan si Rut ini Bapak Ibu. Jadi kemurahan hati kita Bapak Ibu jangan sampai kita batasi. Jikalau engkau hari ini menolong seseorang, tuntaskan sampai selesai. Amin. Karena kemurahan hati kita
Ya, sampailah harus bagaimana kalau bisa mungkin kita melanjutkan kehidupan orang itu. Ya. Lalu bagaimana juga kalau endingnya ini bagaimana si Ruth menikah dengan si Boas, karena memang si Ruth memiliki sikap hati yang baik. Boas juga demikian Bapak Ibu. Lalu pesannya, mari setiap kita Bapak Ibu, jikalau ada orang datang kepada engkau minta tolong, selama itu kita bisa lakukanlah. Ya, tolong, jangan kita larang-larang. Ya, kadang orang toko kita orang lain datang ke toko kita, ngapain? Jangan sentuh itu. Ya, maksudnya selama itu tidak mengganggu esensi daripada yang kita kerjakan, itu tidak sudah izinkanlah. Maksudnya jangan kita melarang-larang orang, ya. Artinya ya sebesar apapun, sekecil apapun dia ambil, ya, itu bisa melanjutkan kehidupan mereka. Demikian juga dilakukan oleh Boas. Sekalipun hanya si Ruth memungut uli berjelai, bagaimana ketika si Boas mengizinkan itu dipungut, bagaimana si Ruth dan si Naomi bisa melangsungkan kehidupan mereka. Lalu tokoh yang ketiga, ini kisah orang Samaria yang murah hati. Ini juga Bapak Ibu, kita tahu kisah ini bagaimana Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang Farisi. Lanjut. Lukas 10 ayat 33 sampai 35 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini berbicara orang Samaria ya. Ini kan orang dari Bethlehem turun ke Yeriko. Ini lalu ada orang dirampok, lalu disiksa, bahkan kita katakan hampir setengah hidup, ya, oleh para penyamun. Lalu ia pergi kepadanya lalu membuat maksudnya ini orang Samaria, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu, kisah orang Samaria ini, ya, dikatakan di situ ya, ada orang Samaria sedang dirampok oleh para penyamun, lalu datanglah dikatakan situ imam ya, dilihatnya sedang di pinggir jalan, imam lewat, mungkin dia mau ibadah, waduh kasihan ya, tapi dia berlalu saja. Atau dikata, jangan nanti kalau aku sentuh nanti ini aku ini jadi najis, aku ini imam orang kudus, janganlah, aku dia pergi. Lalu ada orang Lewi lewat lagi. Ini kisahnya ya. Orang Lewi tahu ya, sebuah suku yang dikhususkan untuk memuji menyembah di bait Allah. Orang Lewi, dia katakan dia hanya lewat saja. Ya, mungkin aku ini, waktu ini sudah mau ibadah nih, harus memuji menyembah nih. Nanti dululah. Maka lewatlah orang Samaria. Orang Samaria ini katakan sikapnya itu luar biasa ya. Lalu langsung turun, dia pergi menghampiri orang yang yang setengah hidup ini, lalu membalut luka-lukanya sudah menyiraminya dengan minyak anggur. Bapak Ibu, dia membawa minyak anggur, disiraminya, dibersihkan, kemudian ia menaikkan lagi ke atas keledainya, tunggannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya di sana. Pesannya apa Bapak Ibu? Di saat kita ya, maksudnya ketika kita bermurah hati Bapak Ibu, maka apa yang ada pada kita bisa korbankan. Amin. Bahkan lebih daripada apa yang kita miliki bisa kita berikan ya kepada orang itu untuk menolong orang itu, sehingga orang itu ya bisa baik kembali. Lalu ayat 35 dikatakan, keesokan harinya ia pun menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi murah hati itu Bapak Ibu bagaimana sampai tuntas ya, tidak setengah-setengah. Ya, selagi itu kita bisa berikanlah Bapak Ibu. Jangan kita menahan berkat Allah. Seharusnya itu kita bisa pergunakan untuk menolong orang lain atau merawat orang lain, sehingga orang lain itu bisa lepas dari segala bebannya. Orang itu tadinya sakit bisa sembuh, bahkan orang itu bisa menikmati kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan lewat daripada kemurahan hati kita.
Ya, Tuhan ini diingatkan di sini Bapak Ibu, bagaimana orang Samaria ini memberikan apa yang dia miliki. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini berkat, ini mau kemana nih perginya, kemana arahnya, kemana saya harus gunakan. Jangan sampai berkat yang kita miliki itu cenderung hanya memenuhi kebutuhan kita pribadi, apalagi sampai hanya memenuhi keinginan daging kita. Tidak seperti itu Tuhan. Ya, Tuhan itu kalau Tuhan izinkan kita menerima berkat, ini kemana nih? Ya, dalam hal ini murah hati, siapa yang harus saya tolong? Siapa yang saya harus bantu? Ini ada sekian berkat nih, kemana nih? Ya. Jadi kita boleh belajar radikal di hadapan Tuhan, bagaimana kita harus murah hati itu bukan hitung-hitungan tapi bisa memberkati orang lain. Yang terakhir adalah Yesus. Ya. Kisah Yesus mengampuni dan menyelamatkan orang yang disalib di sampingnya. Kita tahu bahwa kisah ini Bapak Ibu, ketika Yesus mau disalib ada dua orang juga kiri dan kanannya itu sama juga mau dihukum, hukum mati, disalib. Lalu ketika tentara-tentara Romawi bilang, bukankah engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Ya, sampingnya bilang, iya bukankah engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu, katanya kan. Tetapi ada satu orang di sampingnya, dia berkata demikian Bapak Ibu. Lanjut slide-nya. Lalu ia berkata, maksudnya ini orang sampingnya, jikalau kau ingatlah aku, ya kata orang itu kepada Yesus. Lalu ayat 42 dikatakan, Yesus berkata gini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya bagaimana orang di sampingnya itu yang dihukum mati juga sama seperti Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seketika itu juga Yesus mengampuni orang bersalah, orang yang berdosa. Ya, yang sama jatuhkan hukum juga sama seperti Yesus. Pesannya apa? Ketika ada sesuatu hal yang tidak beres di hati kita, ketika orang datang minta maaf kepada kita Bapak Ibu, seketika juga kita harus bereskan. Amin. Jangan menahan-nahan, sama seperti Yesus. Seketika ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kemurahan hati Yesus, Allah kita mengampuni dan menyelamatkan orang yang berdosa seketika tanpa bertanya siapa dia. Ya, jangan bilang, tunggu dulu lah, belum beres hatiku ini. Tunggulah, kalau udah beres ya aku ampuni kau. Tunggu dulu lah ya, kalau sudah aman hatiku baru aku ampuni kau. Jangan sama seperti itu Bapak Ibu. Ingat, hidup kita ini tidak tahu kapan ya Tuhan panggil, tetapi selagi kita hidup, ayo kita praktekkan kemurahan hati kita. Kita bisa menerima kesalahan orang lain, bagi kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengampuni orang lain ya. Jadi demikian juga kita harus murah hati, respon cepat untuk mengampuni tanpa menghitung kesalahan dosa-dosa mereka lakukan, orang-orang lain lakukan. Sama seperti Yusuf tidak memperhitungkan kekurangan kelemahan daripada abang-abangnya. Alkitab tidak catat Bapak Ibu. Tapi bagaimana Yusuf menerima ya para saudaranya. Yesus juga demikian menerima kita apa adanya. Tanpa bertanya, Kastoni tunggu dulu lah, kau hari ini bertobat, nanti malam kau kumat, besok juga kau bertobat, besok kau kumat. Kau ini Kristen tomat. Yesus tidak ngomong seperti itu. Kastoni aku tahu kau lemah, tapi ketika engkau belajar ada kasih karunia aku kepadamu, dan aku hari ini menerima engkau apa adanya tanpa menghitung segala dosa dan kekuranganmu. Demikian juga kita harus lakukan kepada orang lain Bapak Ibu. Mari hari ini jikalau engkau mengalami sesuatu hati yang tidak baik bersama dengan kepada saudaramu, ya sanak saudaramu, atau kepada ayah dan ibu, atau kepada pasangan suami istri, Bapak Ibu, kalau Tuhan berbicara di pagi hari ini, mari kita bertobat, kita praktekkan firman Tuhan, biarlah kita murah hati sama seperti Bapa kita murah hati, ya. Karena demikianlah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya, apa akibat kalau kita murah hati? Ini dalam 3 menit. Ya. Berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita murah hati itu sama dengan kita berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi kalau ada orang murah hati, dia berkata, aku murah hati, tapi ketika memberi merasa gelisah. Itu namanya menyiksa diri. Ya kan?
Tetapi yang murah hati itu malah dikatakan memberkati diri sendiri. Maksudnya memberi itu harus dengan sukacita, dengan sukarela, sehingga timbullah sukacita dalam hidup kita. Kalau kita memberi karena terpaksa, sama dengan itu menyiksa diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri? Karena memang orang murah hati itu akan mengasihi, menyayangi. Kalau kita mengasihi, menyayangi orang lain, maka orang lain itu pun akan menjadi, kita ini menjadi berkat kepada orang lain itu. Kalau kita memberi, orang diberkati, maka orang itu pun akan bisa diberkati oleh perbuatan kita. Ya, kalau orang bilang, aku memberilah. Kenapa, Pak? Supaya orang itu berdoa kepada saya. Ya, terus terang, saya pun pribadi kalau Pak Kasan ini berkat ya, oke Pak, terima kasih berkat saya terima. Saya rumah, saya mendoakan. Tentu saya juga pasti doakan orang itu. Itu makanya orang yang memberi itu selalu bersukacita, diberkati. Karena kenapa? Karena memang banyak orang yang mendoakan. Ya, ini tentu kita bukan hitung-hitungan. Aku doakan kasih Engkil, supaya dia doakan aku. Kasih Pak Simon, bukan seperti itu yang saya maksud. Tetapi itu otomatis, ya, otomatis. Kalau saya menerima berkat dari orang lain, tentu saya otomatis mendoakan dia. Bahkan bukan sekali, bahkan bisa berkali-kali. Karena kenapa? Pemberiannya itu menggugah hati saya, sehingga saya berdoa kepada mereka. Jadi sama dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ayo ya, kalau kita bisa dipelihara dengan baik oleh kasih karunia Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, kemurahan hati kita Bapak Ibu, marilah senantiasa berbuat baik, ya, amin. Karena ini ciri-ciri orang percaya, orang Kristen yang murah hati memberi. Jadi ini firman Tuhan dari 4 tokoh yang kita dengar tadi, bagaimana kemurahan hati mereka. Kita kisah Yusuf, Boas, lewat kemurahan hatinya bisa memelihara hidup daripada saudaranya, memelihara hidup Naomi dan Ruth, ya, bahkan hidup mereka bisa berlangsung hidup dengan baik. Bagaimana Yesus juga ya menerima kesalahan daripada di sampingnya, dia berkata, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Artinya dia tidak menghitung kekurangan, kelemahan, dosa daripada di sampingnya. Demikian juga kita Ibu Bapak harus murah hati, jangan sampai kita menghitung kesalahan dosa orang lain kepada kita. Amin. Firman Tuhan, kita tunduk kepala. Tim Prophetic boleh ke depan, kita nyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini cukup sederhana, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru dan dia selalu hidup dalam hidup kita. Saya percaya juga firman Tuhan berbicara kepada pribadi kita masing-masing hari ini. Bagian mana yang harus kita praktekkan? Apakah kemurahan hati dalam mengasihi, mengampuni? Apakah kita boleh belajar murah hati dalam hal memberi, menolong orang lain sampai selesai, sampai dengan tuntas? Tuhan pasti berbicara bagi kita di pagi hari ini. Kita angkat sebuah nyanyian. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Yesus ada dalam hati kita, yang akan memampukan kita bermurah hati, mempraktikkan kemurahan hati di mana kita berada. Pesan Tuhan disampaikan di pagi hari ini, mari praktekkan senantiasa kemurahan hati dalam hidupmu, sebab itulah yang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa boleh taat kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh belajar murah hati dimanapun kita berada. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menjelaskan tentang apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami didapatkan orang yang selalu berbaik hati, sehingga Tuhan yang nampak di dalam hidup kami. Bukan kami yang mengandalkan kemampuan kami, tetapi biarlah Kristus yang berproses di dalam setiap kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap hari, setiap saat di mana dia berada, Engkau pakai dia lebih hari, lebih heran, sehingga dimanapun dia berada Tuhan, selalu mengabarkan kebenaran firman-Mu. Urapi keluarganya semuanya dan semua kami sidang jemaat Tuhan, Engkau berkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita mau mendengarkan pengumuman. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Kamco, mama mertua dari Ibu Ani, di usia yang ke-95 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Angke dan dikebumikan pada hari Jumat 25 November 2022. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah Natal PGPI yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2022 jam 3 sore di PGPI KONI. Terima kasih. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni akan diadakannya doa syafaat setiap hari Selasa jam 7.30 malam di ruangan Sakura. Untuk itu, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam doa ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa korporat pada tanggal 2 Desember 2022 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek, dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di tempat yang sama. Perayaan Natal Anak dengan tema Menggapai Bintangnya diadakan dalam 2 kali perayaan. Perayaan pertama tanggal 3 Desember yang mengikuti Komsel di bawah koordinator Kak Dewi dan Komsel di bawah koordinator Kak Regina. Perayaan kedua pada tanggal 4 Desember diikuti oleh Kids Pusat, Kids Jalan Baru, Kids Air Hitam, dan Komsel di bawah koordinator Kak Monika. Semua diadakan pada jam 2 sampai jam setengah 4 sore di ruang anggrek. Sehubungan dengan acara Natal tersebut, maka pada tanggal 4 Desember, ibadah Kids 1, 2, dan 3 ditiadakan. Sedangkan ibadah Kids Sabat tanggal 3 Desember
tetap diadakan. Demikian informasinya. Ditunggu kedatangan adik-adik semua. Mari kita rayakan dan dukung bersama ibadah Natal dengan tema khusus yakni Single Female Parent yang akan diadakan pada tanggal 8 Desember 2022 jam 5 sore di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan juga mari kita merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama di dalam ibadah Natal yang akan diadakan di bulan Desember 2022 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. 1, 2, Gate dari New akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2022 dengan ibadah raya 1 pada pukul 7.30 pagi, ibadah raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah raya Gate dari New pada pukul 1.30 siang. Khusus untuk ibadah raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pastor Yohanes Peter Wijaya dari PCC Jakarta. Dan khusus ibadah Natal Ibadah Raya 3 akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 5 sore. Kemudian, ibadah Natal Ibadah Raya Tionghoa akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pada pukul 8 pagi. Dan juga akan diadakannya ibadah Natal bersama yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Ibadah Natal bersama ini akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 7.30 pagi untuk ibadah raya 1, 2, dan Gate, dan pukul 5 sore untuk ibadah raya 3 dan ibadah raya Renew. Ibadah ini diadakan di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada ralat sedikit tadi, undangan PGPI itu jam 6.30, betul Pak? Ya. Jadi jangan salah nanti Anda kepagian datang, rupanya belum ada orang di sana. Jadi jam 6.30 di GPDI KONI, ya, yang mau hadir dipersilakan. Baik, kita mau bangkit bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan kepada setiap apa yang dapat kami rasakan, dan kami mau Tuhan mempraktekkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau memberi kekuatan kepada kami, sehingga hari-hari kami ke depan, kami akan semakin lebih baik mengikut Engkau. Terima kasih. Sekarang mari kita terima berkat Tuhan. Tadakan tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan melalui kasih karunia Bapa di surga, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi yang kita sudah percaya, kita katakan amin.